Sahabat mulia, kenapa sih umat Islam itu antusias sekali dan pakai persiapan segala untuk menyambut Ramadan? Di mana-mana, juga di media-media mainstream maupun media-media online, kita jumpai spanduk, baliho, stiker berisikan tulisan menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, dan lain sebagainya. Istimewa sekali kelihatannya. Ya, ini semua sebab panggilan hati umat Islam yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan segala apa yang ada di dalamnya merupakan syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian, itu semuanya dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya itu lahir dari dalam takwa yang ada dalam hati. Ibarat kita ingin sukses dan mencapai hasil yang maksimal dalam sebuah perhelatan, suatu kegiatan, ya mesti kita siap-siap, kita upayakan dengan baik dan maksimal. Begitu juga dengan Ramadan. Ini tamu istimewa, tamu agung dalam tanda petik. Ya, pasti akan membawa oleh-oleh istimewa pula. Siapa yang tidak mau diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu? Masya Allah, tabarakallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menunaikan saum Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni segala macam dosa yang telah terdahulu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, amal kebajikan masing-masing umat Islam yang takwa kepada Allah dilipat gandakan. Masya Allah, luar biasa sekali. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jal, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khuluf fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Setiap kebaikan, amal soleh, amal kebajikan manusia dilipat gandakan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berkata, kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku langsung akan memberikan ganjarannya. Seorang muslim yang saum meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya lantaran untukku. Orang yang sedang berpuasa atau saum itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka, lalu kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang saum, yang lagi berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada bunga kasturi. Sahabat mulia, maka sepatutnya lah kita umat Nabi Muhammad SAW siap-siap untuk menyambut dan melayani tamu agung, tamu istimewa kita ini, supaya hasilnya juga nanti maksimal sesuai dengan harapan. Saum dengan nilai takwa dan segala macam aktivitas ibadah di dalamnya sungguh sangat luar biasa sekali.
sahabat mulia, lalu dengan apa atau bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong, menyambut supaya dapat melayani tamu agung istimewa ini? Lalu kita jadikan motivasi dalam diri kita mencapai yang maksimal. Minimal ada 4 hal yang patut kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong, menyambut, dan menghormati tamu agung kita ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, yaitu meningkatkan dan menjaga kesehatan, kebugaran tubuh kita dengan banyak riyadhah ibadah, dengan menjaga kesehatan, minum vitamin, supaya kita dapat menjalankan ibadah saum nanti dengan segala macam aktivitas Ramadhaniyat yang lainnya dengan sebaik-baiknya dan mencapai hasil yang maksimal. Meningkatkan amal ibadah dengan memperbaiki kualitas ibadah, menunaikan saum sunatnya, memperbanyak durasi tadarus Al-Quran, zikirnya, iktikafnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mengaji, belajar fikih saum, ilmu agama. Tidak boleh kita cuek saja. Tidak boleh kita asal saum mengikuti orang sebelumnya. Ramadan, ya udah, Ramadan ikut saum juga. Tidak. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW berlabelkan muttaqin, maka kita wajib mengaji, belajar syarat sah saum, rukun saum, apa yang boleh, apa yang tidak, mana yang makruh, mana yang sunnah, dan lain sebagainya. Supaya dapat maksimal. Jangan sampai sia-sia. Auzubillah min dzalika. Asal ikut-ikutan saum saja. Kalau bisa kita jadi motivasikan bahwa saum ini adalah saum yang terbaik. Pelaksanaan Ramadan yang akan datang ini adalah pelaksanaan Ramadan terakhir bagiku. Motivasi dalam diri kita. Supaya kita dapat melakukan yang terbaik dalam mengisi Ramadan nanti. Yang ketiga, sahabat mulia, kita kumpulkan bekal, harta yang sebaik-baiknya, yang halal, yang banyak. Untuk apa? Beli baju baru untuk saum? Bukan. Untuk menyiapkan buka dan sahur yang baik? Ya perlu juga, tapi bukan itu maksudnya. Kita kumpulkan sekarang, nanti tatkala bulan Ramadan, tatkala sasi siam nanti, kita keluarkan sedekah infak yang sebaik-baiknya, supaya dapat menghasilkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuan kita mengumpulkan harta rizki yang halal lagi banyak, supaya nanti kita dapat berbuat maksimal dengan sedekah dan infak di bulan Ramadan nanti. Allah lipat gandakan. Yang keempat, nah ini masih ada kesempatan, yang masih ada utang saum sebab uzur syar'i, contohnya sakit pada Ramadan yang lalu, masih ada kesempatan untuk menunaikan, membayarnya dengan sebaik-baiknya. Demikian sahabat mulia, sebagai ingatan kepada kita dalam rangka mempersiapkan diri, menyongsong untuk dapat melayani tamu agung nanti, supaya oleh-oleh yang dibawanya nanti betul-betul kita nikmati dengan sebaik-baiknya, yaitu Allah golongkan kita dalam golongan orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Usi iya ya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih wal afu.